halal ini walaupun akan jadi bara satu cupa tapi nikmat lah. Alhamdulillah. Itulah. Kalau kau tuh mau cari uang, cuma mau cari uang yang haram, apa susahnya? Udah, pancuri segala macam jadi. Tuh, yang orang pun cili-cili jual di mas tuh di asalnya sudah. Tuh. Coba orang pun kasbi di kabong. Tapi kalau mau cari uang halal itu kayak perlu tanda tanya, mampu gak sih? Siap gak sih? Tapi biasanya uang haram tuh lebih enak. Maksudnya kalau dulu pada saat belum hijrah uang halal gampang dapat. Iya. Kau penting manjuri dulu ti. Yang penting ojek pagi-pagi dapat 30-40 pum. Tapi SMS. kalau- kau di mana nih? Gua kumpul ke SMA duduk pak. Tapi kalau menurut Kakak Pai lebih enak, lebih tenang yang mana? Maksudnya bukan enak. Lebih tenang yang mana? Lebih senang yang mana? Yang hijrah atau yang masih katon tarik ke belakang masih mabuk, masih jahiliyah masih Enak yang hijrah tuh maksudnya kalau dulu itu maksudnya masih mabu-mabu itu dunia yang atur katong, waktu yang atur katong toh. Tapi alhamdulillah kalau katong hijrah begini maksudnya katong yang atur dunia, maksudnya katong yang atur waktu. Memang dia pun cobaan-cobaan sih memang datang tuh, tapi maksudnya kalau katong mampu lalui pasti Allah kasih jalan tuh. Maksudnya tenang setiap masalah katong kas reda dengan air hudu, maksudnya akan nikmat, maksudnya baru katong tenang pikiran seng kacau. Jadi Semakin banyak cobaan. Tapi kalau dulu itu sebelum hijrah tuh kan maksudnya masih preman, masih mabuk, orang banyak tak. Tuh, jadi katong mau kemana-mana orang sing sembarang diganggu. iya. Tapi Sekarang ini kastenan dengan air hudu. sekarang ini kasihan dengan air hudu satu. Dulu tuh kastenan dengan Dulu tuh kalau ada tuh masalah kita ada. sopi masuk lagi rasa pikiran tuh dia hilang, tapi cuman sesaat ketika dia reaksi minuman selesai balik pikiran ulang lagi. Tapi kalau dengan kastenan dengan air hudu itu dia tenang untuk selamanya. Tapi memang cobaan-cobaan semakin datang, tapi insya Allah katong mampu lalu itu dan pasti mampu. Insya Allah pasti bisa. Insya Allah pasti bisa tuh. Orang yang bisa tuh karena yang berusaha. Iya. Allah tuh yang akan merubah katong pun nasib. Iya, Apa? kalau Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah tuh, aku tak akan merubah nasib kaumku terkecuali kaumku yang merubah nasibnya sendiri. Si kata tuh yang asli. Jadi biar katong pangkat besar lah kalau katong sing ikut Kebanyakan orang bilang apa? Belum dapat hidayah. Tapi Belum Allah kasih dia kan. Hidayah tuh cari sebenarnya. banyak juga yang bilang lah maksudnya Jantung sudah dong. kamu bertobat kamu ke ini, tapi kan dong sen tahu itu maksudnya ajal ini katong sen tahu tuh, ajal jodoh katong sen tahu. Orang banyak yang berpikir katong masih muda, katong happy do tuh. Tapi dong sen tahu bahwa ajal datang di kapan saja. Entah dengan cara bagaimana. Dong pikir Karena itu itu. rahasia Allah tuh. Sih karena kebanyakan yang berpikir bahwasanya yang dekat itu adalah tamang, saudara, istri, itu pacar lah, tuh orang tua, keluarga itu yang paling dekat itu kak. Padahal yang dekat dengan katong itu yang paling dekat itu adalah maut, mati. Satu seanda yang menjamin katong satu langkah katong bisa mati atau hidup. Katong Sing ada yang bisa jamin ini. betul tuh. Katong dekat dengan malaikat maut karena dia yang berhasil ambil tanah untuk katong diciptakan tuh. Ih, tapi beta nih masih kayak sing percaya begitu. Artinya bukan apa ya? Kakak Pai ini kalau katong mau lihat orangnya susah par mau tobat. Artinya bukan katong sing tahu katong pun taubatan ini diterima atau sing diterima, tapi kembali ke jalan Allah itu susah. Jangan itu beta yang pernah jadi ketua remaja masjid saja, kita punya sholat masih bolong-bolong tuh. Tapi maksudnya kalau kakak Pai ini kan awal pemikiran kita harus tahu kan, karena neraka itu siksaan berat.
Maksudnya itu dari mana? Itu dari awal tuh, maksudnya awal perjalanan ke sini. Awalnya sih maksudnya sebelum mungkin beta masuk penjara, beta sempat maksudnya berpikir bukan beta punya hidup lah Maksudnya itu. masuk penjara itu gara-gara Katong pukul orang tuh, oh, dan katong masuk penjara. Lagi Tapi berapa kali masuk penjara ya? 3 kali masuk lembaga nih. Jadi beta pikir-pikir akan masa beta makin terus tuh, baru katong sudah ada anak. salah satunya pernah ada masuk penjara dengan potong orang. Iya tuh, Oh, potong orang 2 kali tuh, tapi yang dengan batu itu cuma 1 kali yang masuk yang per bebas 2020 nih kan. tapi sebelum katong lanjut bicara tentang bagaimana pengalaman beta kakak pai pertama pengen sudahlah beta lapas, beta punya kebiasaan lama, artinya kebiasaan yang buruk, beta ingin jalan di jalan yang betul. Pesan-pesan apa par yang ya tanda kutip beta pernah potong atau beta pernah pukul, Maksudnya orang yang pernah beta sakiti lah tuh, maksudnya beta mohon maaf tuh karena dulu tuh maksudnya beta hilap, iblis masih kuasa itu. Dengan alhamdulillah ketika beta hijrah ini maksudnya beta sudah tahu dosa yang mana, yang baik yang mana, yang buruk yang mana tuh. Jadi maksudnya karena katong orang Islam ini semua saudara. Ketika katong meninggal, katong kembali ke rahmat Allah, ditanya siapa saudaramu, katong jawab wahai muslimin dan muslimah. Itu katong pun saudara, bukan si ini si itu, bukan tuh. Karena Rasulullah bilang itu saudara yang paling dekat, bukan cuma saudara kandung, tapi 40 rumah dari rumahmu itu adalah saudara yang paling dekat. Jadi ya semua muslim yang ada di muka bumi maksudnya katong pun saudara tuh, saudara seiman. Jadi katong pasampar katong pun maksudnya saudara-saudara tuh, maksudnya kalau boleh jangan katong berbuat dosa lah, karena maksudnya neraka ini pengisapan itu jangan katong anggap remeh akan. Pengisapan itu siksaan Allah itu, dia pun ajab itu paling sakit. Ada ular si Jol Akro yang pengiksa kubur, Mungkar dan Nakir itu dong, kalau datang katong ledong muka saja bisa katong mati 3 kali lagi kau. Maksudnya romo kalau senjadi. Jadi stop juga, maksudnya seandainya kalau penyesalan ini dia datang dari depan, mungkin katong orang muslim ini masjid yang kuat tampung kah, mungkin sampai katong sholat katong buka katong pun karpet saja ada di luar masjid lah, karena ya begitulah. like kalau perjalanan awal hijrah Awalnya maksudnya di penjara itu pengen maksudnya untuk mau hijrah, cuman waktu bebas maksudnya karena iblis di luar banyak lah ini, maksudnya masih mabu, cuman beta sempat itu ada duduk dengan abang satu lain, maksudnya dia cerita per beta maksudnya kalau maksudnya untuk mau hijrah itu paling bagus itu mau kasih keluar iblis dari dalam diri dulu tuh, pokoknya katong kesalahan apa katong mampu kasih keluar dulu. Tapi beta masih minum. Ketika beta menikah, beta pulang ojek itu buka pintu kos, pulang mau makan siang, beta pun bini dia ada sholat, jadi beta tunggu sampai dia sholat beta makan, beta keluar lagi beta duduk, maksudnya sering itu begitu tiap hari itu begitu. Beta berpikir masa beta mau begini terus tuh, sementara beta sudah apa orang saja yang lebih baik. Beta maksudnya pernah gagal 1 kali tuh, jadi masa kedua kali ini beta mau gagal lah. Jadi beta coba sholat tuh, sholat alhamdulillah beta ada baku dapat dengan jamaah, dia ajak beta untuk gabung, makanya beta berjalan hijrah dulu keluar 3 hari. Maksud beta tes uji beta pun iman di situ, alhamdulillah bisa, alhamdulillah sampai sekarang. Maksudnya apalagi yang katong mau cari di dunia ini, mati sembuh harta. Yang ditanya itu masa mudamu kamu lakukan untuk apa, dan ilmu sejauh mana kamu amalkan. Jadi ada satu hadis itu maksudnya Ibnu Umar itu dia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,
orang mukmin apakah yang paling cerdas? Terus Rasulullah bersabda, orang yang paling banyak ingat kematian dan orang yang paling baik siapkan diri untuk akhirat. Mereka lah orang-orang yang cerdas.